Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Politik identitas terbukti mampu memisahkan publik menjadi kelompok-kelompok. Dalam pemilu 2024, politik identitas masih akan digunakan untuk menyerang lawan politik, namun tidak untuk mempromosikan calon. Jadi kalau kamu itu cinta dengan seseorang. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menggelar diskusi publik bertema apakah politik identitas masih relevan dalam kampanye pemilu 2024. Menurut dosen informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus pendiri akun Drone Emprit Ismail Fahmi, dalam pemilu sebelumnya, politik identitas yang digunakan para buzzer terbukti mampu memisahkan kelompok publik, seperti contoh paling populer adalah kelompok cebong dan kadrun. Namun dalam pemilu 2024, politik identitas tidak lagi digunakan sebagai alat promosi, namun lebih untuk menyerang lawan politik. Jadi kalau saya lihat politik identitas masih banyak dipakai dalam konteks negatif ya, untuk menyerang lawan. Nah, tapi kalau misalnya untuk mempromot calonnya sendiri menggunakan politik identitas, kayak ini makin nggak laku. Saya sepakat tadi. Misalnya nih, calon saya perjuangkan nih. Oh, kita memperjuangkan kelompok ini, kelompok itu dan seterusnya. Ini kan mempersempit ya jadinya. Kalau zaman dulu misalnya ada 212 dan seterusnya itu kan masih laku. Sekarang misalnya ada nggak calon yang berani menyatakan bahwa oh kita didukung 212 misalnya? Habis, ya kan? Tetapi kalau itu digunakan untuk menyerang bisa. Nah, calon ini kan didukung kelompok tertentu. Nah, otomatis persepsi politik identitas yang negatif itu akan nempel di calon tadi. Jadi itu masih digunakan dalam konteks untuk menyerang lawan misalnya. Sementara itu, Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Wawan Masudi, menuturkan, politik identitas tetap dijadikan salah satu skenario atau strategi kampanye, namun akan diaktifkan atau tidak tergantung perkembangan apakah akan menggunakan strategi malaikat atau strategi setan. Kalau saya melihat politik identitas nampaknya masih akan dipakai sebagai sebuah skenario atau strategi. Cuman apakah akan diaktifkan atau tidak? Nah, ini tergantung perkembangan. Iya, jadi saya yakin semua politisi, semua calon presiden di Indonesia itu menyiapkan strateginya itu mulai strategi malaikat sampai strategi setan. Oke. Oh iya, ini dipakai semua. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fatul Wahid berharap persatuan dan kesatuan bangsa tidak tergadaikan dalam pemilu 2024 demi kepentingan kelompok sesaat. Jangan sampai persatuan bangsa itu tergadaikan untuk kepentingan kelompok manapun yang mengabaikan kebaikan bersama sebagai sebuah bangsa. Tak boleh ada sekelompok anak bangsa yang merasa paling unggul dan merasa berhak merendahkan liar. Akademisi perguruan tinggi sangat mendukung masyarakat lebih bijak untuk mengamati program para calon dan bukan menelan mentah-mentah postingan yang membanjiri media sosial menjelang pemilu 2024. Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta, melaporkan.